Ini mahasiswa zaman sekarang tuh sangat amat kritis ya, kayaknya udah apa aja mau dicari nih, harus banget dapat jawaban yang memang sepakat sama masyarakat gitu kan, sama kondisi di zaman sekarang gitu. Hai, it's me Abdul. Menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, benefitnya gak main-main. FISIP UHAMKA, dengan program studi ilmu komunikasi terakreditasi A, kamu akan ngerasain gimana serunya belajar di dunia sosial dan komunikasi, bahkan media digital. Gak cuma itu, semua kebutuhan praktikum akan didukung oleh fasilitas teknologi modern. Mulai dari broadcasting, public relation, advertising, jurnalis, dan manajemen komunikasi. Soft skill, hard skill, semua akan dilatih dan kamu gak akan menyesal. Tunggu apa lagi? Yuk kuliah di UHAMKA dan jadi bagian FISIP UHAMKA. Hai semuanya, kembali lagi di UTalk, UHAMKA Talk Podcast. Wah, ya udah mulai gimana nih ya gitu kan. Tapi by the way, ini kan udah memang lagi masa-masanya pemilu. Kira-kira kamu udah punya pilihan-pilihan belum sih? Aku masih mikir-mikir dulu gitu loh, kayak siapa ya gitu. Tapi kamu tahu kan ada sekarang tuh kemarin ada pemberitaan bahwa ada beberapa universitas negeri, salah satunya adalah Universitas Indonesia, dan Presmanya itu mengajak beberapa jajaran calon-calon presiden ini untuk diajak diskusi lah, intinya gitu. Kamu tahu itu? Tahu. Karena kamu gimana? Banyak juga itu kan lewat ya di TikTok. Betul. Di Banyak berita-berita bahas, itu banyak yang bahas. Menurut aku keren banget sih, karena biasanya mahasiswa yang kita tahu kan ya Kak, biasanya turun ke jalan, demo di depan gedung DPR. Sekarang mahasiswa sudah berani mengajak calon-calon presiden untuk berdebat langsung secara tatap muka bersama para mahasiswa yang lain. Benar, aku juga setuju sih, karena mungkin sebenarnya kalau dilihat dari segi manfaat, itu juga bermanfaat sih untuk si para capres-capresnya ini. Karena kan berarti kalau mereka dilihat sama mahasiswa-mahasiswa, akan dilihat juga sama masyarakat luas. Apalagi sekarang media tuh lagi tinggi-tingginya kan. Jadi pasti kalau misalkan si capresnya ini mengemukakan pendapat, akan booming banget tuh, jadi akan banget ya. Bener, sebenarnya kalau misalkan memang si capresnya ini pendapatnya kuat, pendapatnya bagus, itu akan jadi dampak positif sih untuk dia, karena pasti udah jelas nih, udah ketahuan yang harus jadi presiden ini siapa gitu kan. Makanya bagus sih beberapa. Kamu nanti kalau ada acara itu mau nonton kayaknya, insya Allah ya guys. Mencari teman dulu. Karena kayaknya asik banget ya dengerin pendapat kayaknya itu. Seru banget, dan penasaran juga sebenarnya sama cara calon-calon capres ini untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Itu seperti apa gitu. Apalagi mahasiswa zaman sekarang tuh sangat amat kritis ya, kayaknya udah apa aja mau dicari nih, harus banget dapat jawaban yang memang sepakat sama masyarakat gitu kan, sama kondisi di zaman sekarang gitu. Karena memang lagi-lagi adalah mahasiswa ini sebagai kayak dibilang penyuara rakyat, itu juga oke gitu ya. Jadi memang kayaknya kalau bukan dari mahasiswa siapa lagi nih yang bisa gitu kan. Bagus sih. Tapi kalau misalkan nanti ditolak gimana ya? Misalkan nggak mau ikut-ikutan gitu, nggak mau. Aduh, itu rame juga sih kayaknya. Iya, kayaknya akan menimbulkan apa ya, kepercayaan tersendiri ya dari masyarakat. Kayak kok dia nggak berani nih, jangan-jangan kenapa nih kamu menolak? bersandar. Ya gitu sih, benar, aku juga setuju. Terus gimana pendapat kamu? Kira-kira kalau misalkan ada, aku sih akan kebayang ya kalau misalkan nanti mahasiswa-mahasiswa ini punya pertanyaan yang amat sangat sulit, mereka kayaknya akan ke-trigger nih. Tapi kalau misalkan memang capres-capres ini mungkin yang belum punya tujuan jelas akan kayak gitu, kamu akan langsung berpikir negatif kah atau gimana? Karena kan gini ya, kita nggak bisa ngukur kepercayaan diri seseorang, apalagi nanti itu akan ditonton oleh banyak sekali orang gitu. Jadi gimana menurut kamu?
Kalau menurut aku pribadi kalau misalkan nanti capres yang nggak bisa menjawab, mungkin itu menjadi salah satu penilaian juga ya Kak di debat capres ini. Cuman nggak yang langsung kayaknya dia jelek nih gitu, nggak langsung kayak gitu, karena dari aku pribadi ada beberapa penilaian yang sekiranya kayaknya dia cocok deh untuk mimpin di Indonesia gitu. Nggak cuman dari pas debat aja, tapi kan dilihat juga selama mereka nih selama masa Pemilu ini gimana sih gitu, ke masyarakatnya tuh seperti apa. dilihat juga berarti nggak cuma sekadar dari ajakan debat ini gitu. Betul. Ya, Nggak cuman ini aja. dari mungkin juga dari pengalaman dia sebelumnya kali gitu ya, karena yang dipilih untuk mewakili Indonesia sebagai presiden pastinya nggak mungkin akan main-main gitu ya. Betul. Pastinya akan yang tepat sasaran nih. Dia udah punya pengalaman apa aja, emang kira-kira bisa nggak ya dia kalau ngurusin negara Indonesia gitu. Keren banget. Nah, jadi kan kalau misalkan sekarang ini zamannya demokrasi, seberapa penting menurut kamu mahasiswa itu ada? Menurut aku di zaman sekarang yang demokrasi ini penting banget ya Kak, karena balik lagi kayak yang tadi Kakak bilang, mahasiswa itu bisa dibilang sebagai perantara untuk berbicara kepada jajaran-jajaran atas, yaitu presiden dan jajaran-jajarannya gitu. Kalau misalkan nggak ada mahasiswa, mau siapa yang menyuarakan gitu. Terus sama sih, penting banget emang mahasiswa tuh, apalagi sebenarnya ya karena kita kan negara demokratis ya, siapapun boleh berpendapat, boleh menyuarakan pendapatnya, dan karena kemungkinan besar masyarakat di Indonesia ini mungkin banyak takutnya kalau misalkan, karena takut ya kemana-mana lah ya bawaannya. Jadi sebagai mahasiswa tentunya kita nih yang punya hak dan kuasa untuk menyuarakan ya. Betul, sebenarnya untuk menyuarakan isi hati masyarakat luas ya sebenarnya. Karena ya banyak sekali sebenarnya permasalahan-permasalahan yang dari dulu ada sampai sekarang kayaknya masih banyak nih yang belum terselesaikan. Betul, ya, yang belum disuarakan tuh yang belum sebenarnya disuarakan masih banyak. Terus kamu punya kayak harapan gak sih, kayak misalkan kamu punya ciri-ciri presiden menurut kamu yang bagus tuh apa gitu? Nanti spill, emang sengaja ya gue di spill. Enggak. Kira-kira aja. Kalau dari aku pribadi ya guys ya, aku pengennya sih nanti kalau misalkan untuk presiden di Indonesia, aku pengen yang memang beliau ini bisa mengemong para mahasiswa gitu untuk terus berkarya, untuk terus bisa menyuarakan suara masyarakat, terus bisa lebih aware lagi sih sama lingkungan gitu. Karena yang aku pengen sebenarnya juga presiden aware terkait sampah-sampah yang ada di Indonesia, karena itu sayang banget gitu. Aku pengen presiden selanjutnya tuh lebih aware ke lingkungan, ke masyarakatnya, ke anak-anak generasi mudanya gitu. Sama sih sebenarnya, tapi kalau aku pribadi, aku tuh kayaknya aku tahu banget kalau jadi presiden itu tidak mudah dan tidak segampang yang orang pikirkan. Karena kebanyakan kayaknya orang-orang tuh mikir mungkin ya kan ini udah jelas siapa presiden ya, harusnya dia bisa ini kan tinggal kayak gini. Nah iya deh. Sebenarnya jadi presiden tidak segampang itu, sesulit itu, karena yang diatur nggak cuma satu provinsi, nggak cuma satu daerah, nggak cuma satu kota, tapi memang dari Sabang sampai Merauke yang diurus satu negara, yaitu Indonesia. Pasti itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi menurutku harusnya ya kita juga bisa percaya sih sama apapun nanti hasilnya, siapapun yang dipilih, karena mungkin lagi-lagi kalau aku pribadi adalah kayaknya kita percaya aja sih sama Allah bahwa memang ini adalah ketentuan yang terbaik gitu untuk negara kita sendiri, untuk Indonesia. Selebihnya adalah yang paling penting, sebelum ngomongin sampah dan lain-lain, aku sih harapannya nanti presiden siapapun nanti pengennya bisa memperbaiki pendidikan di Indonesia. Sih, itu juga. Karena yang masih kurang dari Indonesia adalah salah satunya pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan juga kasus-kasus kayak seksualitas dan lain-lain itu masih sangat amat terjadi di Indonesia gitu. Dan harusnya mereka bisa sih untuk
membenahi lah aturan-aturan yang baru, apalagi dari segi pendidikan. Aku sih sangat menyayangkan kalau Indonesia itu kalah dengan beberapa negara-negara yang di samping kita. Padahal negara-negara di samping Indonesia ini udah negara-negara maju yang memang harusnya kita bisa menyontoh mereka sih gitu. Pengennya sih nanti dapat presiden yang kayak gitu. Mudah-mudahan. Amin. Kira-kira kalau misalkan kamu ada di acara debat itu, apa satu pertanyaan yang menurut kamu paling penting diajuin untuk si capres ini? Apa ya? Belum kepikiran sih karena biasanya kan kalau pertanyaan itu dipicunya sama pertanyaan-pertanyaan dari orang lain kan. Betul. Baru kayak kayaknya gue mau nanya ini. Kalau untuk sekarang belum kepikiran sih Kak. Untuk sekarang belum ada kepikiran ya. Mungkin nanti kali ya. Nanti kali ya. Tungguin ya, aku kesana. Tapi kayaknya nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan dibuat sama mahasiswa-mahasiswa itu kayaknya akan sulit-sulit sih ya. Iya. Kayaknya kalau kita yang jadi kayaknya gimana ya? Aku kami undur diri. Oke, kayaknya terakhir. Tadi udah aku tanyain tentang apa maunya, kira-kira presidennya tuh mau yang kayak gimana. Dan terakhir adalah harapan, kira-kira nanti kalau misalkan presidennya udah kepilih. Oke, untuk harapan ya, untuk presiden yang nanti kepilih, harapan aku semoga amanah selama masa jabatannya, terus bisa membuat Indonesia ini lebih maju lagi, lebih terkontrol lagi, lebih pokoknya ya lebih baik aja sih dari yang sebelum-sebelumnya. Betul, aku setuju sih. Sama kayaknya harapannya juga yang penting tidak meninggalkan kebudayaan asli di Indonesia, tapi tetap terus dijunjung tinggi sampai Indonesia itu jadi negara maju. Dan jangan sampai justru nanti malah ada penjajahan-penjajahan baru. Iya, gitu sih, jangan sampai. Kayaknya gitu aja ya dari kita. Agak Oke. Mungkin buat kalian semua yang udah nonton ini mau menyuarakan pendapatnya dan ngasih-ngasih saran juga, bisa banget di komen kita. Jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube kita. See you semuanya.